The Bike Riders, film yang disutradarai oleh Jeff Nicole ini bercerita tentang seorang jurnalis yang mencoba mengulik kehidupan sebuah klub motor yang bernama The Vandals. Film ini berlatar pada tahun 60-an di Chicago, Amerika. Klub ini awalnya cuma berisikan mas-mas ganteng yang hobi motor aja, tapi semakin lama banyak orang-orang baru yang join klub motor ini dan malah membuat klub motor ini menjadi geng motor paling berbahaya di Midwestern Amerika. Kita lihat, apakah klub motor ini akan sekeren diprediksi Jaya Jaya Jaya? Atau apakah membernya akan seganteng Dilan? Kamu nanya? Mari kita simak reviewnya di Movie. Akhirnya, film seperti Goodfellas dan Godfather kembali lagi di tahun ini. The Bike Riders. Aku masih ingat ya, pas ketika aku selesai nonton film ini nih, aku kan pulang naik motor gitu kan. Terus aku ngerasa tuh aku lagi naik Harley gitu, sambil dengerin lagu AC/DC gitu kan. Padahal ya motorku mau karbu sih. Woi, kontol. Anyway, di review ini aku cuma bahas beberapa aspek aja sih dalam film ini gitu. Soalnya apa ya, semuanya udah bagus aja gitu. Apa, kayak sinematografi, shot-shotnya keren-keren. Terus musiknya itu kalau dengerin tuh kayak vibes-nya lagi di GTA gitu. Terus apa, pacingnya enak. Pacing ini tuh dibikin lambat terus santai gitu. Mengingatkan aku kayak film-filmnya Martin Scorsese gitu. Jadi kita kayak lagi diceritain sebuah dongeng. Cocok sama film-film kayak gini yang memuat banyak karakter dan banyak cerita. Berarti saya kira bahas apa, Mas? Sekarang aku cuma mau bahas elemen-elemen film ini yang bukan cuma bagus doang, tapi bikin aku sampai jatuh cinta. Langsung aja kita masuk ke segi karakternya. Semua karakter di sini aku suka gitu, kayak mulai dari background dari masing-masing karakter, terus performance aktor dalam karakter-karakter di sini, peran masing-masing karakter yang membuat ceritanya menjadi lebih menarik gitu. Semuanya aku suka. Mungkin kita akan bahas karakter-karakter yang ada di dalam geng motor The Vandals ini sama yang di luar geng motor The Vandals ini, oke? Kita mulai bahas dulu yang di dalam geng motor The Vandals. Ketika aku nonton film ini gitu, aku ngelihat penggambaran geng motor yang penuh dengan karakteristik yang kuat dan mengerikan gitu. Mengingatkan aku sama film-film kayak Goodfellas, terus Godfather, terus mungkin TV series Sopranos gitu. Jadi karakter-karakternya tuh bervariatif, terus dikumpulkan jadi satu, dan merupakan tipikal orang yang kayak, oh shit, I don't wanna mess up with this guy gitu. He's dangerous. Kita ambil contoh Austin Butler yang memerankan sebagai Benny Cross di dalam film ini. Ketika aku melihat karakter ini tuh aku jadi keinget karakter Dylan gitu. Jadi kalau Benny Cross ini diibaratkan Dylan versi 4K-nya gitu, sedangkan Dylan yang asli yang kita punya itu yang 3GP-nya. Kayak Benny Cross ini adalah tipe orang yang sulit ditebak, terus karismatik, terus tampan, cool bet gitu. Pokoknya kiblat para cowok-cowok yang cool. Jadi basically kayak Dylan, tapi versi nggak cringe-nya aja. Lalu ada juga Tom Hardy yang berperan sebagai Johnny. Johnny adalah ketua geng dalam geng The Vandals ini. Dari cara dia berbicara, terus dari cara dia berjalan, terus berinteraksi sama karakter lain gitu tuh udah kelihatan kalau dia tuh sosok yang berbahaya gitu. Tapi di sisi lain juga dia ada sisi soft-nya juga sih, si Johnny ini. Dia tuh ngingetin aku sama karakter Robert De Niro di film Goodfellas. Ada satu adegan di sana, satu adegan long shot gitu menunjukkan Robert De Niro cuma tersenyum di sana, terus senyum bengis gitu. Tapi cuma dari cara dia senyum, terus dari cara adegan shotnya diambil gitu, itu kita udah tahu kalau nih orang nih gila gitu. Ini orang nih menakutkan, terus vibes-nya tuh udah kerasa aja gitu. Padahal dia gak apa-apa, cuma senyum aja kan di situ. Nah sama kayak Johnny di film ini. Ada juga di film Godfather ketika di adegan pertama itu, di adegan pertama film ini ada klien yang sedang berbicara dengan Corleone. Di situ kan dilihatin shot panjang, long shot juga gitu. Terus Corleone semakin lama di reveal dirinya gitu kan. Di situ juga meskipun Corleone di sana cuma diem doang gitu, tapi awalnya tuh udah kerasa kalau dia tuh menakutkan. Kayak there's something dangerous with this guy gitu lah. Ya itu sama kayak Johnny di film ini. Dan bahkan gak cuma Johnny sih, geng motor The Vandals ini pun juga di treat film ini gitu. Kayak ada adegan di mana orang-orang warlock nih
di Chicago ini tuh cuma denger deruan motor dari geng The Vandals ini tuh mereka udah ketakutan gitu, dan itu pun juga bisa kita rasakan. Dan feeling kayak gini, aura-aura dan karisma yang dimiliki oleh karakter yang ada di The Gang Vandals ini udah lama nggak aku rasakan semenjak aku nonton film The Godfather atau The Goodfellas sih. Akhirnya aku bisa nonton film lagi yang ketika aku ngeliat karakternya doang nih udah auranya tuh udah ada gitu, vibes-nya tuh udah ada gitu, bikin merinding gitu. Kalau kata Gen Alpha tuh ini 1000 plus aura. Ampar Sigma, mewengku belum kripto. Kemudian kita akan bahas 2 karakter di luar The Gang Vandals ini. Ada 2 karakter yang mau aku bahas. Pertama adalah Kathy Cross yang diperankan oleh Jodie Comer. Dia berperan sebagai istri dari Benny Cross. Terus karakter kedua aku mau bahas yaitu karakter Danny Leon yang diperankan oleh Mike Face. Itu dia berperan sebagai jurnalis yang mencoba mengulik kehidupan para klub motor ini. Pertama aku mau bahas Kathy Cross. Yang menarik dari karakter Kathy Cross ini adalah menurutku kita sebagai penonton diajak oleh Kathy Cross ini melihat kehidupan para bikers ini melalui kacamata perempuan sih. Dan menurutku pendekatan melihat kehidupan para bikers ini melalui kacamata perempuan itu sangat efektif sih. Karena kita dan Kathy itu sama-sama clueless gitu. Kenapa sih kok si para bikers ini bisa sangat terobsesi dengan hobi mereka yaitu bermotor? Kan pertanyaan ini sering muncul ya di benak para wanita di luar sana gitu, yang mempertanyakan para lelakinya gitu, kenapa sih mereka lebih sering memilih hobi mereka dibanding aku gitu kan. Kayak Apa sih kok gimana aku, apa sih kok nongkiro kaca-kaca murah aku. nah gitu. Itu sering dipertanyakan kan oleh wanita, dan kita sebagai penonton tuh diajak dalam perspektif seperti itu di dalam film ini gitu, melalui karakter Kathy ini. Dan Kathy di sini mempresentasikan hal-hal seperti itu dengan sangat baik. Sepanjang film kita bisa melihat Kathy yang berusaha memenangkan hati Benny Cross si suaminya ini untuk lebih memilih dia daripada hobinya yaitu bermotor gitu. Dan menurutku ending di film ini memberikan jawaban yang sangat tepat lah kepada hal-hal seperti tadi itu gitu. Kenapa cowok lebih memilih hobi mereka dibanding cewek mereka, atau kenapa mereka sangat terobsesi dengan hobi mereka dan gak cuma bermotor tapi lain-lainnya ya. Jadi gimana ladies, relate gak? Kalau relate komen di bawah ya. Kedua kita bahas karakter Danny Leon yang seorang jurnalis tadi itu. Menurutku karakter ini sebenarnya gak terlalu penting-penting amat sih di film ini. Kayak gak terlalu ada impactnya ke dalam cerita juga gitu. Ketika aku ngelihat karakter ini mengingatkan aku sama film Almost Famous. Di situ ada karakter bernama William Miller. Dia adalah seorang jurnalis juga, jurnalis musik gitu, pengen mengulik kehidupan. Tapi di situ dia dikasih porsi yang besar dalam ceritanya. Jadi fokus ceritanya tuh di dia gitu, main karakternya dia. Sedangkan di film ini Danny Leon tuh nggak fokus ceritanya gitu. Dia cuma sebagai plot device aja buat membantu untuk cerita dalam film ini berjalan aja. Tapi menariknya adalah meskipun karakternya nggak guna-guna banget di film ini, tapi entah kenapa dia tetap menarik menurutku karena performance aktor si Mike Face ini dalam memerankan Danny Leon ini. Ya kayak film Wolf of Wall Street lah. Di Wolf of Wall Street ada Matthew McConaughey yang dia di sana porsinya cuma dikit banget dan sebenarnya nggak terlalu impact banget buat cerita, tapi kita masih bisa memaafkan karena ya aktingnya bagus aja gitu, apalagi aktor ternama gitu kan. Dan sama juga di Mike Face ini, jadi istilahnya kita masih bisa memaafkan karena aktingnya yang bagus. Oke, intinya my favorite aspect of this movie adalah karakternya. Kita move lagi ke segi ceritanya. Sebenarnya dari ceritanya nggak ada yang baru sih, soalnya kita kayak udah pernah nonton film-film tipe kayak gini kan, cerita-cerita kayak gini yang tentang kehidupan kriminal gitu. Ya kayak film yang tadi udah aku sebutin kayak Goodfellas, Godfather dan kawan-kawannya gitu. Bedanya di sini ya settingnya adalah ini aja, culture klub motor di Amerika gitu. Biasanya kan kalau di film
yang gangster-gangster itu kan mafia ya, kalau ini geng motor. Yang sebenarnya nggak ada juga di film Jepang bernama High and Low. Itu juga sebenarnya udah ada gitu cerita tentang ya sama kayak kehidupan para klub motor, geng-geng motor gitu, tapi itu kayak versi murahannya film ini gitu sih. Tapi sebenarnya aku tetap suka gitu karena termasuk guilty pleasure tuh cowok-cowok berantem terus kayak arya ngopir ya gitu. Tapi ya itu tadi, meskipun ceritanya nggak baru, tetapi kenapa film ini masih aku suka karena ya karakter-karakter tadi. Soalnya sesimpel-simpelnya cerita gitu. Kalau di dalamnya kepenulisan karakternya bagus, ya filmnya pasti bakal bagus kok. Coba aja kalian nonton film-film yang slice of life gitu, yang ceritanya simple-simple. Pasti meskipun ceritanya terkesan sederhana, tapi filmnya jadi kompleks, filmnya jadi menarik karena si karakter di sana, entah itu backgroundnya atau motivasi karakternya itu sangat kompleks dan malah menambah ceritanya menjadi menarik juga. Misal film Francesa yang disutradarai oleh Noah Baumbach, ceritanya cuma tentang penari yang pindah ke New York City untuk mengejar karir dia. Cuma struggle-nya dia di sana gimana dan segala macam. Kayak ceritanya simpel aja gitu, tapi filmnya jadi bagus karena karakternya di sana yang diperankan oleh Greta Gerwig itu sangat kompleks, terus studi karakternya tuh ada gitu. Dan itu terjadi pula di film ini gitu, meskipun ceritanya udah pernah kita lihat tentang kehidupan kriminal gitu, nggak ada yang baru, tapi karakter-karakternya yang membuat film ini jadi bagus. Jadi itu saja mungkin review dari Movies ya. Terakhir aku kasih skor tentu saja 5 out of 5. Menurut gue ini salah satu film terbaik di tahun ini sih. Tapi sayangnya film ini gak banyak ke-expose ya menurutku, karena aku kan nontonnya di Jogja ya. Di Jogja itu film Bike Riders ini cuma ada beberapa jam tayang doang gitu, kayak 3 jam tayang doang mungkin, padahal itu baru aja rilis gitu film ini. Nggak tahu ya itu juga di daerah lain atau mungkin kalau di Amerika sana beda, nggak tahu juga sih. Tapi menurutku film ini terlalu terabaikan gitu. Mungkin karena ya dibarengi sama film-film hype lainnya kayak ada Inside Out 2 dan segala macam. Jadi film ini terkubur gitu. Tapi semoga film ini dapat banyak exposure lah, karena sayang gitu kalau film yang bagus tapi nggak dapat feedback yang sepadan. Ya mungkin itu aja ya review dari aku. Jangan lupa subscribe, terus komen juga menurut kalian film ini bagus juga atau enggak. Terus like nek seneng, dislike nek seneng. Ya wes ngono wae lah. Wes ana apa sing wes ya. Wes bye-bye bubar. Ampun.